Bab 2001 Kenalan. Saat Chen Ye berjalan menuju asrama, dia berpikir, meskipun perjalanan ke wilayah pembunuhan Qian Kun ini penuh dengan bekas luka, tetapi dalam hal kekuatan, itu telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Matanya berbinar, dan dia tahu bahwa yang paling dia kekurangan sekarang adalah aspek lain. Juga, kita harus menemukan cara untuk menyembunyikan monumen reinkarnasi di Akademi Shenhuo sesegera mungkin. Pada saat ini, dia samar-samar bisa merasakan tablet debu di tubuhnya bergetar. Pada saat ini, suara Feng Qing yang terdengar, "Wah, Akademi Shenhuo tidak mudah, santai saja." Mereka yang bisa menjaga monumen reinkarnasi, di zaman kuno, memiliki status rendah. Tablet debu adalah yang terlemah dari 10, tetapi Sekte Suanyu kuno tidak lebih lemah dari kekuatan teratas. Dan tablet api itu sangat kuat. Kamu harus mengerti beberapa hal. Mata Chen Ye menjadi tenang dan berkata, "Saya mengerti." Feng Qingyang memikirkan sesuatu, dan berkata lagi, Bai Zentang dari Suanyu Sekte adalah yang terkuat dari 3 tetua tertinggi. Saya kira prasasti reinkarnasi yang mendalam dapat dikendalikan oleh Divine Sense. Anda harus lebih memperhatikan Divine Sense yang kuat dari Shenhuo Cholege. Orang-orang itu. Dan jika Anda ingin memperbaiki monumen Yan dari monumen mendalam reinkarnasi, Anda harus meningkatkan nyala api yang Anda kendalikan sekarang, dan hanya menggunakan api sebagai cara untuk memenangkan monumen Yan yang kuat. Ini baik. Segera, Chen Ye datang ke asrama dan tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Asrama di sini seperti villa raksasa yang sangat mewah. Pada saat yang sama ketika Chen Ye sedikit terpana, tawa datang dari tidak jauh, "Lihat, bocah konyol itu, melihat asrama dengan linglung, hahaha, kurasa aku belum pernah melihat tempat kultivasi sebesar ini sebelumnya." Bar. Seorang pria di sebelahnya bergema, melihat penampilannya, diperkirakan dia berasal dari sekte sampah. Dia terkejut, dan memang seharusnya begitu. Orang lain berkata, akademi benar-benar menurun. Siapapun dapat direkrut, dan ciptaan adalah lapisan surga, hehe. Chen Ye berbalik dengan ringan, menatap beberapa orang, dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Pihak lain, ada 3 pria dan 1 wanita total. Chen Ye tidak memiliki kesan dari orang-orang yang berbicara. Mereka bukan kontestan yang berada di tangga api ilahi hari itu. Selain itu, orang-orang ini, kecuali wanita, semua terpancar puncak bukaan bintang atau nafas segel setengah langkah. Kekuatan kuncinya benar-benar di atas dunia. Anda tahu, kontestan yang berpartisipasi dalam Rising Dragon Competition dengan Chen Ye tidak begitu menakutkan. Orang-orang ini, tampaknya, baru berusia 20-an, tidak lebih dari 30 tahun, tetapi mereka memiliki basis kultivasi yang mengerikan. Mereka dapat disebut jenius di antara para jenius. Bahkan beberapa pemimpin sekte benua Linghu tidak memiliki basis kultivasi seperti itu, dan jelas bahwa kekuatan orang-orang ini jauh lebih tinggi daripada pembangkit tenaga listrik biasa. Akademi Shenhuo benar-benar luar biasa. Namun, yang mengejutkan Chen Ye bukanlah pria-pria ini, tetapi wanita yang menundukkan kepalanya dan mengikuti di belakang pria-pria ini. Wanita ini, dia tahu. Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kepada wanita itu, Xie Pingping. Gadis itu menggelengkan bahunya ketika dia mendengar kata-kata itu, perlahan mengangkat kepalanya, dan menatap Chen Ye, dengan sedikit kegembiraan di matanya yang indah. "Chen Ye. Ini kamu." Wanita ini jelas Xie Pingping, yang bergabung dengan tim Zheng Yuan dengan Chen Ye hari itu untuk menjelajahi reruntuhan iblis. Meskipun kekuatannya dapat dikatakan sangat biasa-biasa saja, tampaknya dia memiliki beberapa petualangan di alam rahasia, yang membuatnya dengan enggan menjadi salah satu dari 49 orang teratas dan diterima di Akademi Shenhuo. Dan ketika ketiga pemuda itu melihat ekspresi Xie Pingping, mereka memandang Chen Ye, dan mereka tidak bisa menahan perasaan muram. Pria di kepala adalah orang yang berbicara di awal. Pria ini tingginya sekitar 1,8 meter, dengan tubuh yang bugar, kulit yang cerah, alis yang cerah, dan penampilan yang tampan, pola wakil naga terbang yang terbang ke langit, dengan pedang panjang di pinggang. Seluruh orang bisa dikatakan luar biasa. Napasnya juga yang terkuat di antara orang-orang ini. 2 orang di sekitarnya, satu mengenakan gaun merah dengan rambut pendek dan hidung tinggi dan mulut lebar, dan yang lainnya mengenakan jubah tau biru tua dengan bentuk aneh, dengan tubuh kurus. Pria tampan itu menunjukkan senyum hangat kepada Chen Ye dan berkata, "Adik junior ini, nama saya Zhao Liang, yang ini berbaju merah adalah Feng Gang, yang berjubah biru ini adalah Song Bai. Barusan, kami hanya bercanda, jangan tidak keberatan." Omong-omong, apakah Anda tahu Pingping juga? Ini kebetulan, Pingping,
maukah Anda memperkenalkan saya? Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba membungkus pinggang ramping Xie Pingping dengan satu tangan tanpa ragu-ragu, dan meletakkannya di pelukannya. Ketika Xie Pingping menyentuhnya dengan tangan Zhao Liang, tubuhnya bergetar dan wajahnya yang cantik memucat seketika. Dia sepertinya ingin berjuang, tetapi pada akhirnya dia menyerah, matanya redup, dan dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Kakak Zhao, ini Chen Ye. Ketika kami berada di kompetisi naga meningkat, kami pernah membentuk tim untuk sementara waktu untuk menjelajahi reruntuhan." Zhao Liang melihat penampilan patuh Xie Pingping, menunjukkan sedikit kepuasan, meskipun dia menatap Chen Ye, wajahnya masih tersenyum, tetapi di matanya, dia tampak tertawa dan pamer. Melihat ini, Chen Ye tidak bisa menahan cemberut. Zhao Liang ini benar-benar menyebalkan. Tapi dia tidak berarti apa-apa bagi Xie Pingping, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia orang seperti apa yang dipilih pihak lain. Tangan Zhao Liang menyentuh pinggang Xie Pingping, dan berkata kepada Xie Pingping, "Oh, apakah kamu sudah menjelajahi reruntuhan bersama-sama? Pingping, apakah kamu kenal dengan saudara junior Ye ini?" Ketika Xie Pingping mendengar kata-kata itu, bahunya sedikit bergetar lagi. Di matanya yang besar, ada kilatan perjuangan, tetapi pada akhirnya, itu redup lagi, dan berkata dengan tenang, "Tidak, kami tidak banyak bicara." Ketika Zhao Liang mendengar kata-kata itu, dia tertawa terbahak-bahak di depan Chen Ye, dan berkata dengan sinis, "Ternyata seperti ini, hahaha, maaf, saudara muda Ye, kami pikir kamu dan Pingping sangat akrab, setelah kamu melihat Pingping dan dia tidak berbicara, kamu berinisiatif untuk menyapa dia. Jadi, kalian tidak saling mengenal dengan baik. Saya salah paham. Jika Anda akrab satu sama lain, saya ingin mengundang Anda untuk bergaul dengan kami di akademi. Karena Anda tidak akrab satu sama lain, Anda hanya bisa melakukannya." Setelah itu, dia berkata kepada Song Bai dan Feng Gang di sampingnya, "Ayo pergi, agar tidak mengganggu apresiasi lanjutan dari junior brother Ye terhadap asrama, surga berkualitas tinggi seperti itu harus dihargai. Ini tidak umum di tempat lain." Mendengar Zhao Liang mengatakan ini, Song Bai dan Feng Gang tertawa terbahak-bahak dan berjalan pergi. Xie Pingping melirik Chen Ye dengan permintaan maaf, tetapi dengan cepat menarik pandangannya, dia takut Zhao Liang akan mengetahuinya. Faktanya, setelah melihat kekuatan Chen Ye yang menantang langit di alam rahasia, bukan karena dia tidak memiliki kesan yang baik pada Chen Ye, tetapi bagaimana jika dia memiliki kesan yang baik. Tidak peduli seberapa kuat Chen Ye, bisakah dia menjadi lawan dari para senior ini? Bab 2002 Babak Kualifikasi. Meskipun dia juga sangat ingin Chen Ye membantu dirinya sendiri, dia tahu bahwa beberapa hal tidak dapat diubah. Bagi saya sendiri, jika saya sedang merayu Chen Ye pada waktu itu hanya akan menyebabkan Chen Ye terlibat dan menjadi sasaran orang-orang ini. Mengapa mengganggu? Daripada itu, dia mungkin juga menjauhkan diri dari Chen Ye di sini, dia tidak ingin menimbulkan masalah pada Chen Ye karena dirinya sendiri. Selain itu, dia dan Chen Ye memang tidak terlalu akrab satu sama lain, apakah Chen Ye bersedia menyinggung beberapa orang kuat untuk dirinya sendiri? Xie Pingping menunjukkan senyum masam Zhao Liang ini, tidak lama setelah dia masuk sekolah, menemukan dirinya sendiri, dan sering menunjukkan kebaikannya dan menekannya pada saat yang sama. Awalnya, Xie Pingping merasa sangat bersemangat dan berharap untuk diterima di Akademi Shenhuo, tetapi karena Zhao Liang, kehidupan akademi yang dia impikan telah lama tidak ada lagi. Setiap hari, Zhao Liang akan menemukannya, setengah menuntut, setengah memaksa memintanya untuk menemaninya. Meskipun Xie Pingping tidak mau, dia dengan sopan menolak beberapa kali, tetapi Zhao Liang tampaknya tidak dapat memahami dan masih mengganggunya. Seorang wanita seperti dia, siapa yang tidak kuat dan tidak memiliki latar belakang, beraninya merobek wajahnya dengan senior yang berada di puncak bukaan bintang. Selain itu, meskipun perilaku Zhao Liang nakal, itu bukan pelanggaran hukum perguruan tinggi. Bahkan jika Xie Pingping menemukan seorang mentor, dia paling-paling akan memperingatkan Zhao Liang. Dalam hal ini, kehidupan masa depannya mungkin tidak mudah. Dan Zhao Liang mulai menjadi semakin arogan tentang perilakunya, dan itu menjadi semakin di luar batas. Xie Pingping tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Chen Ye melihat ke belakang Zhao Liang dan yang lainnya pergi, dan cahaya dingin melintas di matanya, tetapi alih-alih melakukan apapun, dia memasuki asramanya. Bagaimanapun, ini adalah urusan Xie Pingping. Xie Pingping mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya. Bahkan jika dia melihatnya, penampilan Xie Pingping sepertinya tidak benar, dan tidak mudah untuk ikut campur dalam urusannya sendiri. Namun, pada akhirnya,
Tatapan minta maaf Xie Pingping padanya masih menyentuh hatinya. Chen Ye menghela nafas pelan, dan kemudian mengamati, jika memang ada sesuatu yang salah, belum terlambat untuk mengambil tindakan. Keberadaan beberapa puncak lubang bintang, dia tidak ada di matanya sekarang, bahkan jika orang-orang ini adalah jenius langka di dunia, mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang jauh melampaui level yang sama. Tetap saja, aku tidak bisa masuk ke mata Chen Ye. Dia memiliki kepercayaan diri seperti itu. Sekarang kekuatan sejati Chen Ye, tanpa bantuan pemakaman reinkarnasi, harus mampu melawan pembangkit tenaga listrik di puncak lubang bintang. Chen Ye memasuki asrama. Asrama Akademi Shenhuo semuanya adalah kamar single. Meskipun bagian luarnya tampak mewah, bagian dalamnya cukup sederhana. Chen Ye duduk di tempat tidur, memikirkan rencana selanjutnya. Pertama-tama, dia memutuskan untuk meningkatkan kultivasinya ke ranah bukaan bintang. Meskipun kekuatannya saat ini sudah di atas bukaan bintang, tetapi basis kultivasinya sendiri, yang sepenuhnya ditingkatkan ke bukaan bintang, mungkin membuatnya merasa benar. Pemahamannya Tao, lebih dalam, membantunya melompati pertempuran. Lalu, ada seni membakar darah. Pembakaran darah seni maju, nyala api yang mendalam juga harus ditingkatkan. Agaknya, dengan sumber daya Akademi Shenhuo melebihi kekuatan teratas, pasti ada banyak api tingkat tinggi, kan? Lalu, ada Divine Sense. Divine Sense-nya sebenarnya cukup kuat karena latihan seni reinkarnasi Dewa Iblis. Namun, jika dia hanya mengandalkan seni samsara Dewa Iblis, dia ingin ditingkatkan menjadi 1000 prajurit. Siapa yang dapat dengan bebas menggunakan senjata ruang dan waktu untuk meledak? Sejauh mana efek samping dari ledakan, saya khawatir, itu akan memakan banyak waktu, bukan? Ini hanya dapat menemukan jalan keluar lain. Selain itu, dia tidak terbiasa dengan tempat ini, dan jika dia ingin menentukan keberadaan monumen Yan dari monumen mendalam reinkarnasi, dia harus bergantung pada orang-orang di akademi. Chen Jiu adalah satu, tetapi status Chen Jiu di akademi tidak terlalu tinggi, dan pihak lain belum tentu tahu rahasia ini. Dia tiba-tiba memikirkan ide-ide yang diberikan Feng Qingyang. Apakah mungkin bagi orang dengan indera spiritual yang kuat untuk mengendalikan monumen reinkarnasi? Dia melihat jadwal kursus Akademi Shenhuo dan fokus pada kursus yang diajarkan oleh seorang tutor bernama Li Jinliang. Li Jinliang ini sendiri adalah eksistensi tahap akhir, dan bidang yang menjadi spesialisasinya adalah jiwa ilahi dan indera ilahi. Menurut pengantar, dikatakan bahwa perlindungan jiwa yang dibentuk oleh Li Jinliang bahkan dapat menahan serangan jiwa dari pembangkit tenaga listrik Taixu setengah langkah. Dan kekuatan indera spiritualnya sendiri sudah hampir terlalu virtual. Li Jinliang ini, dalam semangat jiwa, tampaknya benar-benar memiliki kelebihannya sendiri. Jika Anda benar-benar ingin mengatakan menjaga monumen reinkarnasi, orang ini agak mungkin. Setelah memikirkan arahnya, Chen Ye bangkit dan berjalan di luar asrama. Sekarang, dia akan pergi ke pavilion harta karun Akademi Shenhuo untuk mengambil beberapa api aneh yang cocok untuk diserap. Hanya dengan membesarkan Suanyan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan tablet Yan. Namun, sebelum itu, Chen Ye berencana pergi ke kantin Akademi Shenhuo terlebih dahulu. Segera, Chen Ye datang ke kantin Akademi Shenhuo, dan berjalan ke posisi 1000 meter dari kantin, mata Chen Ye tiba-tiba menyala. Begitu jauh, Chen Ye bisa mencium aroma yang sangat kuat. Dengan kilatan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya, dia mau tidak mau menggunakan teknik tubuhnya dan berjalan menuju kafetaria. Kilometer jauhnya dalam sekejap. Kantin ini, seperti bangunan lain di Akademi Shenhuo, dapat digambarkan dengan satu kata, yaitu besar. Berjalan ke kantin raksasa ini, Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Untungnya, mereka semua adalah pejuang. Jika manusia biasa ingin makan di Akademi Shenhuo ini, mereka mungkin akan kehabisan tenaga sampai mati. Pada saat ini, di belakang Chen Ye, suara wanita yang akrab terdengar, Chen Ye. Chen Ye berbalik dan melihat Xie Pingping berdiri di belakangnya, menatapnya dengan ekspresi terkejut. Chen Ye tersenyum, sepertinya dia dan Xie Pingping benar-benar memiliki hubungan, dan mereka bisa bertemu di mana saja. Dia dengan hati-hati melirik wanita di depannya. Meskipun Xie Pingping tidak memiliki kecantikan yang luar biasa seperti Ji Siqing, Xia Ruoxue, Sun Yi, dan Zining, dia juga cantik dan bisa memberikan 9 poin. Selain itu, Xie Pingping memiliki sepasang paha yang ramping dan lurus. Cukup menggoda. Namun, saat ini, alis Xie Pingping sepertinya tertutup awan gelap.
Xie Pingping tersipu ketika Chen Ye melihat wajahnya yang cantik, dan berbisik, ada apa? Chen Ye tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, apakah kamu datang untuk makan juga? Xie Pingping mengangguk dan berkata, ya, aku sedang dalam suasana hati yang buruk baru-baru ini. Hanya ketika aku makan yang bisa membuatku merasa sedikit lebih bahagia. Hidangan di sini tidak tersedia di benua Lingwu. Chen Ye tersenyum sedikit, tidak berbicara omong kosong. Saat memilih makanan yang ingin dia makan, dia dengan santai bertanya kepada Xie Pingping, suasana hati sedang tidak baik. Dapat bergabung dengan Akademi Shenhuo seharusnya menjadi impian bagi banyak seniman bela diri, kan? Mengapa suasana hati Anda buruk? Xie Pingping mendengar kata-kata itu, kabut melintas di matanya yang besar, setelah ragu-ragu sejenak, dia masih memaksakan senyum dan berkata, bukan apa-apa, yaitu, saya baru saja datang ke tempat ini di mana para jenius berkumpul, itu hanya sedikit stres. Jangan bicara tentang itu. Anda di sini sangat terlambat, izinkan saya merekomendasikan beberapa hidangan lezat kepada Anda, sehingga Anda puas.